Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube aku. Perkenalkan, aku Ira Fatihatus Saadah, biasa dipanggil Ira, dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS Angkatan 2020. Nah, di mata kuliah Kimia Anorganik kali ini, kita akan membahas tentang asam dan basa. Nah, yang pertama ada teori tentang asam basa. Secara umum, terdapat 3 teori dari asam dan basa itu sendiri. Yang pertama ada Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, dan juga menurut Lewis. Apa sih perbedaan dari ketiga teori di atas? Nah, sebelum itu mari kita pelajari terlebih dahulu tentang asam dan basa secara umum ya. Asam dan basa merupakan 2 golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Contohnya ada cuka, asam sitrun, asam lambung juga tergolong asam loh teman-teman. Sedangkan kapur sirih dan soda itu tergolong basa. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana sesuai namanya, asam itu rasanya masam, sedangkan basa itu terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun, secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar yang tinggi, sehingga berbahaya jika pengujiannya itu hanya dengan metode merasakannya. Nah, seiring perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan, pembedaan asam dan basa pun dapat dilakukan dengan menggunakan indikator seperti kertas lakmus, indikator universal, ataupun instrumen pH meter. Larutan asam akan memerahkan lakmus biru, sedangkan larutan basa akan membirukan kertas lakmus merah. Pada pengujian dengan pH meter, larutan asam itu pH-nya kurang dari 7, sedangkan larutan basa itu pH-nya lebih dari 7. Sedangkan larutan dengan pH sama dengan 7 disebut larutan yang netral. Namun demikian, apa sih yang menentukan sifat suatu senyawa itu asam atau basa? Nah, definisi dan asam dan basa ini pun akhirnya menjadi rumusan masalah bagi para ahli selama ratusan tahun. Dari berbagai teori definisi asam dan basa yang pernah diajukan, terdapat 3 teori yang sangat bermakna yang sudah tadi disebutkan pada slide sebelumnya, yakni Arrhenius, Lowry, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Nah, yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Teori ini itu pertama kali dikemukakan tahun 1884 oleh Arrhenius sendiri. Menurut Arrhenius, asam dan basa itu definisinya, pertama, asam itu larutan atau senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa ialah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Contohnya itu HCl. HCl kalau dilarutkan di dalam air, nantinya dia akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Adanya H+ inilah yang mengidentifikasi dia sebagai larutan asam. Begitu juga dengan NaOH. Ketika dilarutkan dalam air, akan terurai menjadi Na+ dan OH-. OH- inilah yang mengidentifikasi larutan NaOH itu sebagai larutan yang bersifat basa. Nah, yang kedua itu ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Tahun 1923, Bronsted dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa itu melibatkan transfer proton, yaitu ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi secara kesimpulannya itu asam itu yang mendonorkan proton, sedangkan basa ialah yang akseptor proton.
Salah satu contohnya itu adalah pada reaksi HCl ditambah 2O menjadi Cl- dan H3O+. Pada reaksi ionisasi, HCl ketika dilarutkan di dalam air, maka HCl itu dia berperan sebagai asam dan H2O itu dia sebagai basa. Nah, mengapa demikian? Jadi HCl berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton H+ kepada H2O. Nah, H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas. Nah, sepasang elektron bebas ini pada atom O untuk berikatan dengan H+. Nah, sehingga nantinya akan terbentuk ion hidronium atau H3O+. Jadi teman-teman bisa lihat ya, HCl-nya itu dia donor proton dan H2O-nya itu akseptor proton. Tapi juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, beberapa zat itu bisa bertindak sebagai asam dan juga basa pada reaksi yang lain. Misalnya itu H2O, HCO3- dan H2PO4-. Zat ini itu disebut amfipotik. Contohnya itu air. Air itu bisa bersifat basa dan juga asam. Kapan air bersifat basa? Yaitu ketika dia menerima proton. Contohnya itu pada reaksi H2O plus H+, itu dia menjadi H3O+. Kemudian air juga dapat bersifat asam karena ion hidroksonium dalam air bertindak sebagai asam, memberikan protonnya ke ion hidroksi menghasilkan air. Persamaannya itu dilihat pada layar ya. Oke, untuk selanjutnya ada teori asam basa Lewis. Tahun 1923, Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori yang sebelumnya. Menurutnya, asam itu akseptor pasangan elektron, sedangkan basa ialah donor pasangan elektron. Oke, nah berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H+. Senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi juga bisa berperan sebagai asam. Contohnya BF3+. Nah, ini contohnya ya, bisa dilihat pada gambar. Nah, kelebihan dari definisi asam basa Lewis ini itu dapat menjelaskan reaksi asam basa lain pada fase padat, gas, dan medium. Oke. Nah, selanjutnya ada teori asam basa HSAB. Apa sih teori asam basa HSAB itu? Bagaimana sih perbedaannya dengan ketiga teori yang telah disebutkan sebelumnya? HSAB adalah konsep atau singkatan dari hard soft acid and base atau asam basa lemah atau biasa dikenal dengan asam basa person. Teori ini digunakan dalam konteks kualitatif ketimbang deskriptif kuantitatif yang membantu mengetahui faktor utama terjadinya reaksi kimia. HSAB merupakan teori yang menjelaskan tentang keras lunaknya suatu asam dan basa. Teori ini bisa menentukan kekuatan suatu ion logam, tapi sekali lagi konsep ini tuh berbeda dengan konsep asam basa kuat dan lemah seperti pembagian asam basa secara umumnya.
Pearson pada tahun 1963 mengubahkan suatu prinsip yang disebut hard and soft acid base atau HSAB, di mana syarat-syarat asam basa keras itu ada jari-jari atom kecil, bilangan oksidasi tinggi, polaritas rendah, serta keelektronegativitasnya tinggi. Contoh asam keras dan basa keras bisa dilihat pada slide. Adapun untuk syarat-syarat asam lunak atau asam basa lunak, yang pertama ada jari-jari atom, bilangan oksidasinya rendah, polaritasnya tinggi, keelektronegativitasnya rendah. Contoh-contohnya itu bisa dilihat pada slide juga ya teman-teman. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa asam lunak bereaksi lebih cepat dan membentuk ikatan yang lebih kuat dengan basa lunak, sedangkan asam keras juga bereaksi lebih cepat dan membentuk ikatan yang lebih kuat dengan basa keras. Nah, untuk memperjelas, mari kita lihat contohnya ya teman-teman. Oke, diketahui ada suatu ion Cl, Al3+, Mg2+, OH- dan PO43-. Peluang reaksi yang mungkin terjadi menggunakan prinsip HSAB itu seperti apa? Nah, yang pertama itu diidentifikasi terlebih dahulu setiap ionnya. Dari identifikasi tersebut dapat kita simpulkan seperti teorinya ya. Asam keras itu bereaksi dengan basa keras dan asam lunak dengan basa lunak. Seperti pada layar, dimana Al3+ itu karena dia asam keras, jadi dia lebih kuat jika berikatan dengan OH-, dimana dia itu merupakan basa keras, membentuk AlOH3. Begitu juga dengan seterusnya ya teman-teman. Nah, oke. Jadi kesimpulannya itu bisa disimpulkan kalau asam keras cenderung berikatan dengan basa keras, asam lunak berikatan dengan basa lunak. Interaksi asam basa keras cenderung bersifat elektrostatik, sedangkan interaksi asam basa lunak cenderung bersifat kovalen. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga memberi manfaat kepada teman-teman semua. Jika ada yang ditanyakan bisa menuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.